Yang pertama ini adalah penjelasan tentang pengertian gas bumi. Gas bumi adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Terus, gas bumi ini adalah campuran gas alam yang terbentuk dari proses dekomposisi organik jutaan tahun yang lalu. Komponen utamanya adalah metana, tapi juga mengandung sejumlah kecil gas lain seperti etana, propana, butana, serta gas kering seperti karbon dioksida dan nitrogen. Gas bumi ini biasanya ditemukan di bawah lapisan tanah dan batuan di dalam formasi geologi yang disebut reservoir. Eksploitasi gas bumi ini telah menjadi sumber energi yang penting di seluruh dunia, digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri, komersial, dan domestik, serta menjadi bahan baku untuk pembangkit listrik, pemanasan, dan berbagai proses industri lainnya. Gas bumi ini dapat ditemukan di ladang minyak dan tambang batu bara. Pemenuhan kebutuhan energi yang handal dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tarif hidup masyarakat, kebutuhan energi pun terus meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan disverifikasi sumber energi dan mencari alternatif energi yang lebih bersih, aman, dan juga efisien. Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Program ini sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan segala kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Waktu dimulainya pembangunan distribusi jaringan gas bumi rumah tangga. Pembangunan jaringan gas distribusi untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah, serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG untuk percepatan pengurangan minyak bumi. Pemanfaatan gas bumi guna mengurangi pemanfaatan minyak bumi yang berdampak langsung terhadap besaran subsidi. Pada tahun 2007, pemerintah melakukan tahap pre-feasibility study, dan pada tahun-tahun selanjutnya, pemerintah melakukan tahap uji kelayakan di lingkungan. Pada tahun 2009 menjadi tahun pertama Indonesia menikmati jaringan gas bumi yaitu di Tarakan, Sidoarjo, Palembang, dan Surabaya. Pemerintah melakukan jaringan infrastruktur gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengolahannya. Di masa yang mendatang, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta mewujudkan menjadi kota gas. Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun untuk kota-kota daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi bumi, sehingga sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya, daerah penikmat distribusi jaringan gas bumi di Indonesia dimulai pada tahun 2009, yaitu tahun pengembangan distribusi jaringan gas bumi di Indonesia tersendiri. Itu sampai 2014 dijelaskan dalam gambar berikut. Pada tahun 2015 telah melakukan perkembangan secara signifikan di Kota Jambi Selatan. Pada tahun 2016 telah terrealisasi dengan pembangunan 89.000 SR jaringan gas bumi di 6 kota, yaitu Tarakan, Surabaya, Balikpapan, Cilegon, Batam, dan Prabumi. Pada tahun 2017 melakukan perluasan pembangunan distribusi jaringan gas bumi, yaitu di beberapa kota, yaitu Palembang, Jambi, Depok, Bekasi, Bogor, Sidoarjo, Surabaya, Tarakan, dan Prabumi. Pada 2018 melakukan beberapa perkembangan lagi secara signifikan, yaitu di beberapa kota, di Musirawas, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kota Medan, Kota Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serang, Kota Pasuruan, dan
Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, pada tahun 2019, pembangunan Jargas beserta infrastruktur pendukung lainnya direncanakan dibangun pada Kota Dumai, dan pada 2020 direncanakan dibangun pada Kota Aceh. Selanjutnya, pada 2021, sebanyak 120.776 sambungan rumah akan direncanakan dibangun pada Jawa Timur dan Jawa Barat. Selanjutnya, untuk tahun 2022, pembangunan Jargas dengan APBN sebanyak 40.777 sebaran rumah di 12 kabupaten kota direncanakan, dan penandatanganan kontrak dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, dilakukan penandatanganan sebanyak 3 paket. Paket ketiga tersebut meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Wajo. Dan terakhir, pada tahun 2023, Pertamina Gas Negara merencanakan membangun Jargas mandiri sebanyak 400.000 di Kota Jogja dan Sleman. Di sini saya akan membahas kendala atau hambatan pengembangan distribusi gas bumi di Indonesia. Berdasarkan daerah yang telah menikmati distribusi gas bumi di Indonesia, ada beberapa pulau yang mendominasi, contohnya seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, namun beberapa daerah juga masih memiliki kendala atau hambatan yang dialami, contohnya seperti itu. Yang pertama ada jaringan atau pendanaan infrastruktur gas bumi yang masih kurang atau tidak terdapat jaringan. Nah, yang kedua, jarak ke pasar gas bumi, pasar besi atau baja, dan industri petrokimia. Yang ketiga, ada jaringan transmisi yang belum ada di dekat sumber gas bumi. Yang keempat, itu ada ketakutan investor karena tidak jelasnya dasar hukum negara. Nah, yang kelima itu ada subsidi bahan bakar yang disubstitusikan dapat mempengaruhi harga gas bumi yang menjadi lebih kompetitif. Yang terakhir, yang keenam, itu biaya investasi untuk material yang besar. Berdasarkan informasi yang kami dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan distribusi jaringan gas bumi di Indonesia sendiri mayoritas terjadinya di daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Namun di daerah Pulau Sulawesi sedang melakukan pengembangan secara signifikan. Tapi di daerah timur, khususnya Maluku dan Papua, itu belum menikmati distribusi jaringan gas bumi di Indonesia. Harapannya semoga pemerintah dapat melakukan pengembangan distribusi jaringan gas bumi di Indonesia ini secara merata agar dapat mewujudkan dasar Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekian, terima kasih.